Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas 11 Maret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 2. Sebelumnya, tujuan mata kuliah ini agar dapat membekali pengetahuan dan kemampuan mahasiswa terhadap fungsi pajak dan kesejahteraan ekonomi, dampak pajak terhadap perekonomian, struktur pajak, dan cara menggunakan pajak yang adil dan efisien. Dalam mata kuliah ekonomi perpajakan, kita mempelajari konsep dasar perpajakan dan peranannya dalam perekonomian. Nah, salah satu alat penerimaan dan pendapatan negara itu dinamakan pajak. Bagaimana kita bisa mengetahui pajak yang ada di Indonesia ini? Itu yang pertama, harus mengetahui konsep dasar perpajakan dan peranannya dalam perekonomian. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, bisa kita klasifikasikan dalam pajak pusat maupun pajak daerahnya. Setelah itu, kita juga dapat mengetahui bagaimana interaksi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan negara maupun pendapatan daerah masing-masing. Setelah itu, kita dapat merumuskan atau menganalisis bagaimana peran dari pajak tersebut dalam perekonomian. Nah, peran dari pajak dalam perekonomian ini memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi budgeter atau anggaran, yang kedua sebagai fungsi regulator atau pengatur, yang ketiga sebagai fungsi alokasi, yang keempat sebagai fungsi stabilitas, dan yang kelima sebagai redistribusi pendapatan negara. Oke, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang konsep dasar pajak. Jadi, apa itu pajak? Menurut Profesor Dr. Rahman Sumitro, pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat timbal jasa atau kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk keperluan umum. Jadi, poin penting yang dapat kita ambil dari pengertian tersebut, pajak adalah iuran wajib rakyat yang didasarkan atas undang-undang dan manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung karena pajak nantinya digunakan untuk pengeluaran negara. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi 2, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat sendiri adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara. Contohnya seperti PPH, PPN, PPNBM, PBB, dan lain-lain. Yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga daerah. Contohnya seperti PBB perkotaan dan pedesaan, PKB, pajak hotel dan restoran, dan lain-lain. Nah, teman-teman udah tahu belum nih apa itu BPHTB? BPHTB atau Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan itu merupakan sebuah pajak atau pungutan yang diperoleh atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB sekarang dipungut oleh pemerintah daerah yang sebelumnya dipungut oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dinyatakan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan redistribusi pendapatan daerah yang menyatakan bahwa BPHTB saat ini dipungut oleh pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Untuk objek BPHTB sendiri itu merupakan perolehan dari hak atas tanah bangunan dan meliputi pemberian hak baru dan pemindahan hak. Untuk pemindahan hak terjadi karena jual beli, tukar menukar, warisan, hibah wasiat, dan pemasukan dari perseroan atau badan hukum lainnya. Selengkapnya dapat diketahui di kanan kiri saya. Dan selanjutnya untuk pemindahan hak baru itu terjadi karena adanya kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait subjek BPHTB. Subjek BPHTB merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas tanah dan bangunannya.
Dan selanjutnya untuk alokasi BPHTB itu sudah seperti yang teman saya jelaskan, bahwasannya awalnya termasuk pajak pemerintahan pusat dan diganti menjadi pajak pemerintahan daerah yang diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu tentang pajak daerah dan redistribusi daerah, di mana dialokasikan 20% untuk pemerintahan pusat dan 80% masih dibagi menjadi dua, yaitu 16% untuk pemerintahan provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk pemerintahan kabupaten atau kota. Untuk tarif BPHTB ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 47, di mana biaya BPHTB ditetapkan sebesar paling tinggi 5%, di mana BPHTB itu pada setiap kota atau kabupaten itu sendiri ditetapkan oleh peraturan daerah itu sendiri. Perbedaan biaya dan pajak BPHTB, pembayaran pajak terjadi lebih dulu daripada saat terutang. Pada saat pembelian tanah bersertifikat, pembayaran BPHTB dilaksanakan sebelum terjadinya transaksi atau dikeluarkannya akta dan ditandatanganinya. Frekuensi pembayaran biaya terutang itu dilakukan secara insidental atau dilakukan secara berkali-kali dan tidak terikat dengan waktu. Dapat kita ketahui dari penjelasan sebelumnya bahwa BPHTB memiliki peran dalam perekonomian untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan akuntabilitas daerah. Demikian penjelasan kelompok kami atas materi BPHTB. Semoga dapat memberikan referensi wawasan dalam memahami konsep dasar perpajakan dan perannya dalam perekonomian. Jika ada saran, kritik, maupun masukan, dapat menuliskan komentar di menu komen di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.